Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus kepada jamaah RT 010 di mana biasa yang pada malam Sabtu kita sama-sama yang belajar fikih di Mushola Darul Hikmah diharapkan yaitu pada jamaah itu mohon kehadirannya. Sekali lagi kepada jamaah RT 010 diharap kedatangannya kita sama-sama belajar fikih ya insyaallah itu Bapak Ustadz Salman telah sudah hadir di Mushola Darul Hikmah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bapak-bapak ibu sekalian, sambil itu menunggu yang akan hadir, maka kita mulai saja yaitu pengajian ini. Maka sebelumnya marilah kita sama-sama agar kita mendapatkan keridhaan Allah, juga mudah-mudahan kita yaitu dibukakan pintu hati kita dalam belajar ilmu agama Allah. Untuk itu maka marilah kita sama-sama untuk membaca surah Fatihah agar semua adalah berjalan lancar. Bismillah. Al-hadiyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir
وتمم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, jamaah taklim sholatul hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan hidayah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita bisa hadir di dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Kemarin sudah kita bahas tentang hukum air dari segi hukum penggunaan. Yang pertama adalah air suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Suci, mensucikan, tidak makruh untuk digunakan, yaitu air mutlak. Yang kedua, suci, mensucikan, tapi makruh. Kalau yang pertama nggak makruh, wudhunya sah, nggak makruh. Kalau yang kedua, wudhunya sah, tetapi beserta kemakruhan. Apa? Air musammas, yang mana syaratnya kemarin sudah kita bahas. Kurang lebihnya kalau menukil daripada pendapat Syekh Nawawi Al-Bandani di Kutrinha, berarti di Indonesia ini jarang sekali ada air musammas. Intinya kalau air tersebut mendatangkan mudarat, bisa merusak kulit, maka air tersebut makruh digunakan karena sebab adanya mudarat yang membahayakan kulit. Karena apa? Karena Imam Syafi'i memakruhkan air musammas bukan ditinjau dari segi dalil, tetapi dari segi ilmu kesehatan. Bahkan Imam Nawawi rahmatullah alaih memutlakkan menggunakan air musammas wudhunya sah tanpa ada kemakruhan sama sekali. Karena apa? Ditinjau dari segi dalil, tidak ada yang bisa dipegang untuk menjatuhi hukum air musammas menjadi makruh. Maka walaupun di Indonesia ini tidak ada syarat-syarat yang sampai tingkatan air itu musammas, tetapi apabila air itu digunakan bisa merusak daripada kulit seseorang yang menggunakan, maka hukumnya tetap dimakruhkan. Yang kemarin sudah kita terangkan. Lalu air yang ketiga adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, kemarin 10 menit baru kita bahas. Jadi yang ketiga ini suci. Maksudnya apa? Kena badan, kena pakaian, tidak perlu dibasuh, kita bawa sholat, ini sah. Tetapi tidak bisa disucikan. Seperti contoh air kopi. Air kopi ini suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Nggak bisa berwudu dengan air kopi, itu tidak bisa. Di sini jenis air yang ketiga, air suci tidak mensucikan, itu terbagi dua. Yang pertama adalah air mustakmal, volkis mutalis, dan bagian yang ketiga tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, yaitu air suci bagi zatnya tetapi tidak mensucikan untuk yang lainnya. Ini ada dua macam. Yang pertama wa huwa al-ma'ul mustakmal, air mustakmal. Di air suci yang tidak mensucikan ini ada dua. Pertama air mustakmal, kedua air mutagoyib. Pahami? Ada dua macam air seperti ini. Yang pertama yang akan kita bahas, pertama air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Al-ma'u, air al-mustakmal yang telah digunakan fi raf'i
menghilangkan hadas. Jadi digunakan untuk menghilangkan hadas. Maka kemarin kalau hanya untuk mandi biasa dikobok dengan anak kecil, maka air ini tidak mustakmal karena bukan untuk menghilangkan hadas. Au izalati najisin, atau digunakan untuk menghilangkan najis, untuk menyiram najis dan sebagainya. Ilam ya tagoyar, apabila air yang digunakan untuk menghilangkan najis tidak berubah, walam yazid waznuhu ba'da fisalihi, dan tidak bertambah beratnya, kadarnya. Amma kana ba'du tibari ma yastaribuhu al-maksum minal ma'. Ini misalnya contoh, ada najis. Kalau misalnya najis itu masih ada zatnya, kita siram, maka air itu najis. Ini perhatikan dalam menghilangkan najis. Maka dalam menghilangkan najis, kalau najisnya itu ainiyah, masih ada bentuk najisnya, masih ada zat najisnya, maka harus dihilangkan dulu zat najisnya. Jangan langsung disiram. Kalau langsung disiram itu airnya jadi mutan najis, najisnya merembet. Tapi air najisnya itu dihilangkan baru disiram, maka air yang digunakan itu baru dihukumi mustahmal. Tapi kalau ada air najisnya, ini mutan najis. Penting. Ada anak kecil, perempuan, terus pipis. Kalau yang namanya perempuan masih ASI ataupun makan selain ASI, ini dari kecil najisnya sudah mutawasito. Apa najis mutawasito? Najis yang harus dihilangkan dengan air mengalir. Maka kalau anak perempuan nggak bisa najisnya dipel, itu nggak bisa, harus dialiri dulu. Kalau masih ada pipisnya kayak di tekel, di mamer, ini kan nggak menyerap, maka harus dihilangkan dulu najisnya pakai lap, baru disiram pakai air. Jadi jangan dipel. Kalau dipel sama dengan kita melebarkan area najis. Jadi dihilangkan dulu zatnya baru dibuang. Lalu yang dikatakan air mustakmal di sini gimana? Kalau zatnya sudah diambil, kemudian air itu digunakan untuk menghilangkan najis, baru air tersebut dikatakan mustakmal. Tapi kalau ada najisnya, najis. Ini harus beda. Nah, maka kemarin sudah saya terangkan, air mustakmal ada dua pendapat. Yang pertama adalah air yang digunakan untuk perkara mala budda minhu, yang harus dikerjakan. Kalau pendapat kedua, pokoknya digunakan ibadah saja, maka air tersebut sudah mustakmal. Makanya kalau mengikuti pendapat yang kedua, ini ibadahnya sunnah atau wajib, maka air tersebut sudah otomatis mustakmal. Tapi kalau mengikuti pendapat yang pertama lebih ringan, yang sunnah tidak termasuk mustakmal. Maka kalau ada ngambil air di kopok anak-anak, ini airnya nggak langsung jadi mustakmal, karena anak-anak ngobok itu bukan untuk menghilangkan hadas, bukan untuk menghilangkan najis, gitu. Dan mustakmal. Syarat air dikatakan mustakmal itu ada 4. Pertama, ayakuna qalilan, kalau airnya sedikit. Kemudian 2, ayustakmala fi ma la budda minhu, digunakan untuk perkara yang harus dikerjakan. Contoh fardu toharoh, contoh untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ini perkara yang harus dikerjakan. Yang ketiga, ayang fasila anil adwi, kapan air dikatakan mustakmal? Kalau sudah berpisah dari anggota wudu. Nah, begini. Kalau kita wudu, selagi meratakan air itu air yang digunakan masih di anggota wudu, itu bukan dikatakan kita menggunakan air mustakmal.
mustakmal karena belum berpisah dengan anggota. Contoh orang wudhu, kemudian diratakan, ini nggak bisa itu. Kita meratakan air dengan air mustakmal. Ini bukan air mustakmal karena belum berpisah dengan anggota. Tetap dikatakan air ini masih suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berpisah dengan anggota yang dibasuh, baru air tersebut dikatakan mustakmal. Yang keempat, Allah yang dia iktiraf, kalau untuk air sedikit tidak niat ketika ingin membasuh tangan untuk sebagai pengganti gayung. Kemarin sudah saya terangkan. Jadi pakai yang namanya gayung, ember kecil, walaupun nggak 2 kulap, boleh kita wudhu itu dengan mencemplungkan tangan. Dengan niat tangan ini sebagai pengganti gayung. Kapan niatnya? Ini niatnya cukup sekali ketika ingin membasuh tangan. Tapi kalau untuk membasuh muka, membasuh kaki, ini nggak perlu niat iktiraf. Karena apa? Karena sudah ada korinah, sudah ada penjelas kalau untuk selain tangan kita menggunakan tangan sebagai alat pemindah untuk membersihkan ataupun mensucikan muka. Tapi kalau tangan ini harus ada niat. Karena apa? Kalau tidak ada niat, maka anggota yang dibasuh langsung kontak dengan air. Karena air ini kontak dengan anggota yang dibasuh, maka air tersebut langsung mustakmal karena airnya sedikit. Cuma ini kenapa saya terangkan, karena ini pendapat yang wajib. Tetapi menurut Imam Ghazali rahmatullah alaih, enggak pakai niat pun enggak apa-apa. Tuh Imam Ghazali, kita wudhu gak perlu niat apa-apa, itu wudhu kita sah walaupun pakai ember. Dulu saya belum ngaji ini, kalau wudhu pakai ember itu banyak yang komentar. Katanya apa? Gak sah wudhu pakai gayung, gak sah wudhu pakai timba, itu gak sah. Akhirnya apa? Boros. Buat muka 1 gayung, buat tangan 1 gayung, boros. Sedangkan syariat itu melarang boros. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Maka gunanya ilmu itu begitu. Jadi kita bisa ibadah sesuai dengan kehendak Allah, bisa ibadah sesuai dengan kehendak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu orang punya rasa was-was. Was-was ini ibadah sah enggak, ibadah sah enggak. Itu salah satu penyebabnya mubadir dalam menggunakan air wudhu. Orang punya penyakit was-was, qul a'udzu birabbin nas. Terus min syarril, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Siapa ini yang memberi rasa was-was? Itu adalah setan walhan namanya. Dan kalau orang sudah punya penyakit was-was, ini berarti dia sudah punya penyakit gila sebagian di dalam dirinya. Suatu ketika Imam Malik, pengarang kitab Alfiyah, itu didatangi sama orang. Wahai Syekh, saya ini kalau sholat was-was, saya udah takbiratul ihram, tapi seakan-akan saya belum takbir. Kalau saya baca Al-Fatihah kalau saya baca niat dalam wudhu, seakan-akan saya belum niat. Maka kata Syekh Malik ini, kata beliau, berarti kamu udah gak wajib sholat. Udah gak wajib sholat. Kenapa? Kok saya jadi gak wajib sholat sih? Ya karena kamu itu udah gak waras. Apakah orang yang merasakan sudah takbiratul ihram, yang mengatakan sudah takbiratul ihram tapi dia merasa belum takbiratul ihram, apakah itu dikatakan orang waras? Dia udah mengucap takbiratul ihram tapi tidak merasa dia takbiratul ihram, berarti kan ini orang gila. Sedangkan orang gila rufiatil aqlam, enggak terkena beban ibadah, enggak wajib sholat kamu.
Maka penyakit waswas ini bahaya. Nah, salah satu penyebabnya waswas itu adalah kita mubazir, boros dalam menggunakan air berwudu. Maka hindari boros dalam menggunakan air wudu, hindari. Nah, yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu? Ma'ul mutaghayyir, air yang telah berubah sifatnya. Sekarang saya tanya, sifatnya air ada berapa? Dua. Ada lain? Sifatnya air ada berapa? Air mutaghayyir, definisinya adalah air yang telah berubah sifatnya. Apa ini sifatnya air ada berapa? Ada dua, yang lain? Tiga. Dari dua ke tiga, ada yang nambah lagi? 4, 5 kali? 5. Jadi sifat air itu ada tiga. Nih, kalau saya sebut sifat air, berarti sifat air itu ada 3 perkara: rasa, warna, dan bau. Sifat air itu ada 3: rasa, warna, dan bau. Nah, maka air mutaghayyir, air yang sudah berubah sifatnya, berarti bau, rasa, dan warnanya telah berubah. Kalau penyebab perubahan sifat airnya itu benda suci, nih perhatikan, air telah berubah sifatnya. Kalau yang menyebabkan perubahan sifatnya benda suci, maka air itu dikatakan mutaghayyir. Tapi kalau air tersebut yang merubah sifatnya benda najis, maka air itu najis. Maka kalau air banjir itu kita yakinin bahwa yang merubah air banjir, bau, warna, dan juga rasanya itu benda suci, maka air itu mutaghayyir. Tapi kalau kita yakinin bahwa perubahannya benda najis, maka jadinya najis. Yang tempo hari saya cerita, airnya sama, tempatnya sama, motornya sama, waktunya sama, hukumnya bisa berbeda. Yang ngegonceng bilang ini air najis, karena dia istihad dia, zon dia, prasangka dia yang merubah air tersebut, yang merubah sifat air tersebut benda najis, maka hukumnya najis. Tapi kalau bagi saya, karena ada korina ataupun penyebab-penyebab yang bisa mengatakan itu perubahannya bukan benda najis, maka itu bisa dikatakan air mutaghayyir. Nyiprat ke sarung itu air banjir, kotor, tetapi hukumnya suci. Dipakai sholat, sarung kita kena air banjir, hukumnya suci. Tetapi air banjir tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tak penting. Tapi kalau sudah masuk yang namanya jagal, babi, dan sebagainya, ini kalau kita bilang ini perubahannya karena benda suci, susah. Karena sudah ada penyebab ataupun bukti-bukti bahwa itu perubahannya adalah dari benda najis, maka itu hukumnya najis. Kalau disangkalkan untuk benda suci terlalu jauh. Tapi kalau banjir-banjir di jalanan begini karena akhir dari limbah, sampah, comberan, dan sebagainya, lebih banyak benda sucinya, ya sudah kotor tapi bukan najis. Wa min hadza al-qismul ma' al-mutaghayyir ahadu awsafihi bima ay bi syai'in qalatahu minat tahirat. Air yang bercampur dengan benda suci itu dibagi 2 macam. Pertama, yang campurannya larut. Yang kedua, yang tidak larut. Kalau campurannya larut, bima ay bi syai'in qalatahu minat tahirat, air yang tercampur suatu benda yang larut, yang mana bendanya berasal dari benda-benda suci, taghayyuran,
yamna'u itlaq ismil ma'alai fa innahu tahir ghairu muta fa innahu tahir ghairu tuhurin. Kalau larut bendanya suci kemudian bisa berubah sifatnya, maka air tersebut sudah hilang kemutlakannya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tidak hilang kemutlakan air, ada campuran nih air putih, kecampurannya namanya kopi sedikit, kemutlakannya nggak hilang, namanya air. Kapan air tersebut dikatakan air kopi? Kalau kopinya ini bisa merubah sifatnya air. Tapi kalau kecampurannya sedikit, kemutlakan air nggak hilang, maka itu masih dikatakan air suci dan mensucikan. Sedangkan hukum air mustakmal adalah sama dengan air mutagoyir. Kemarin kalau seandainya ini kita wudu, nyiprat masuk, selagi air mustakmalnya itu sedikit dan air yang diciprati itu banyak, maka air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Air mustakmal sama dengan air mutagoyir. Sebagaimana kalau ada air kecipratan kopi sedikit, enggak merubah kemutlakan air, maka air tersebut masih suci dan mensucikan. Dimudah. Gak perlu kalau mandi itu ngejamin yang namanya ember dan sebagainya. Jadi kalau punya ilmu hidup itu mudah. Sampai di dalam hutan, kalau orang punya ilmu itu mudah. Gak ada makanan apa ketemu ular jadi halal. Karena apa? Karena yang darurat itu diperbolehkan untuk kalau waktu-waktu kepepet. Gunanya ilmu. Atau ketika sahabat ketika itu musim dingin berperang, ada sahabat yang junub bertanya kepada teman-temannya, gimana ini saya junub, sedangkan ini musim dingin dan sebagainya, apakah saya boleh tayamum? Kata sahabat, enggak boleh karena masih ada air. Akhirnya apa? Itu sahabat yang junub tadi mandi, juga cerita mati karena kedinginan. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ada kejadian salah seorang sahabat kami ini junub ketika ada air tapi dalam posisi sangat dingin sekali, dan mereka mengatakan tidak boleh tayamum karena masih ada air, ini gimana? Ketika dia mandi, akhirnya dia meninggal. Maka kata Rasulullah, apa? Kalian telah membunuh saudara kalian. Sahabat. Orang nggak ada ilmu ngasih fatwa sembarangan, itu kata Rasul bahaya. Sahabat tuh, kalian telah membunuh saudara kalian, kata Rasul. Kalau ada air tapi sangat dingin menimbulkan mudarat, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Ini gunanya ilmu. Kita tahu ilmu air mustakmal itu selagi walaupun menetes bercampur, selagi airnya tidak banyak, maka air itu boleh digunakan. Akhirnya apa? Dengan ilmu kita tidak mubazir. Kita tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kita junub nggak ada air, tayamum, karena belum tahu ilmu tayamum, akhirnya ngeguling-guling di atas tanah. Sahabat yang lain, ngapain kamu? Saya junub nggak ada air, ya udah akhirnya saya tayamum. Kata sahabat yang ada ilmunya, tayamum baik itu buat junub ataupun hadas kecil cukup muka dan tangan. Ini kalau yang ngasih tahu orang ilmu enak. Masalah jadi ada solusi. Tapi kalau yang memberitahunya ini orang yang tidak tahu ilmunya, maka masalah bukan solusi tetapi menambah timbulnya masalah lain. Penting, apalagi ilmu fikih, ilmu undang-undang fikih ini.
Ini betul atau tidaknya hubungan kita sama Allah, betul atau tidaknya hubungan kita sesama manusia, ini ditentukan dengan ilmu fikih. Jadi masalah air. Hisyan kana at-taghayyur atau takdiriyah. Baik itu perubahannya itu nampak atau takdiri. Seperti perubahan takdiri ini, apa benda larut tetapi larutnya ini nggak terlihat. Apa? Contohnya apa? Benda larut tapi tidak terlihat. Tawas. Tawas larut nggak? Tawas larut nggak? Tapi nggak ada warnanya. Sama dengan rasa pun masih rasa Tapi kalau misalnya tawasnya lebih dominan daripada airnya, maka walaupun tidak nampak perubahannya secara takdiri, hukum kemutlakan airnya sudah terlepas, nggak bisa digunakan untuk suci dan mensucikan. Walaupun perubahannya hanya takdiri, tidak ketara perubahannya warna, rasa dan baunya, karena satu sifatnya. Ka'ani ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama ilwarat. Kalau di sini contohnya air mawar. Di tukang-tukang itu Pak, air mawar apa? Yang jual kembang apa? Kan sama air mawar. Putih, udah pernah minum loh. Rasanya juga sama seperti rasa air. Itu kalau dicampur air segini air mawar sebotol, maka perubahan sifatnya kan nggak ketara. Sama-sama putih, bentuknya sama-sama air. Tapi kalau air sudah kecampuran air mawar, benda suci air mawar itu, tapi benda yang lain, tidak ketara perubahannya, warnanya sama, baunya juga sama bau air, rasanya sama, maka ini air sudah tidak bisa digunakan untuk suci dan mensucikan, dengan syarat air yang dicampur dengan air mawar lebih sedikit, lebih dominan air mawar. Gitu. Kama'il waraq al-munqati ar-ra'iha wal ma'il mustakmal. Fa ilam yamna itlaq wasmil ma' alaihi bi an kana taghayyuruhu bi tahir yasiran aw bima yuwafiqul ma' fi sifatihi wa qadran mukhalifan wa lam yughayyiru fi yaslut tuhuriyatuhu fa huwa mutahhir li ghairihi. Tapi kalau seandainya tercampur dengan benda suci tapi hanya sedikit dan tidak merubah sifat air, maka ini tidak apa-apa. Kayak tadi ada air kecampuran kopi sedikit, maka walaupun tercampur, walaupun larut, tetapi kemutlakan air tidak hilang. Wahtaroza, dan musonnek membedakan. Nih, bikaulihi dengan ucapannya qala tahu anit tohir, dengan ucapan benda suci yang larut. Berarti kalau ada air yang tercampur benda suci yang tidak larut, maka hukumnya berbeda. Al-mujawir. Jadi al-mujawir kata bahasa itu dari bertetangga. Mujawir saling bertetangga, dekat tapi tidak nyampur tetangga itu. Maksud kata-kata al-mujawir di sini adalah air yang kecampuran dengan benda suci, tetapi bendanya tidak larut. Mujawir. Fa innahu baqin ala tuhuriyatihi walau kanat taghayyur katsira. Kalau air suci tercampur dengan benda suci yang tidak larut, seperti minyak, walaupun nih di sini kata musonef, walau kanat taghayyur, walaupun berubah dengan perubahan yang banyak tapi tidak larut itu perubahannya di dalam air, maka tetap suci dan mensucikan. Contohnya di sini dohen. Dohen itu adalah sebagaimana minyak goreng, mudahnya. Wa kada al-mutaghayyir bi mukhalid, begitupun air yang tercampur dengan benda larut tetapi tidak bisa dihindarkan. La yustaghnal ma anhu katil wa tuhlaq. Tercampur dengan benda suci tetapi percampurannya tidak bisa dihindarkan.
Kayak kemarin tuh, ada yang nanya, di kampung biasanya kalau air kali hujan, kemudian bercampur dengan debu, itu kan larut debu, menyatu, tetapi tidak bisa dihindarkan. Maka ini hukumnya tetap suci dan mensucikan. La yustagna anhu, tidak bisa dihindari. Tuhlab seperti apa ini, hijau-hijau lumut. Air karena saking lamanya ngendap nggak dipakai. Biasa kalau di Jawa-Jawa itu ada kolam mendap, lumutnya banyak, berubah airnya jadi hijau. Ini karena perubahannya tidak bisa dihindarkan, maka hukumnya masih suci dan mensucikan. Wa ma fi maqarihi wa ma marihi, walaupun lumut itu ada menggenang ataupun di tempat mengalirnya air. Wal mutaghayyir bitulil fa innahu tuhurun. Adapun air yang berubah karena lamanya menggenang, maka air tersebut masih bisa digunakan suci dan mensucikan. Jelas air. Artinya kalau air berubah karena tidak bisa dihindarkan dan tidak disengaja, itu hukumnya masih suci dan mensucikan. Wal qismur rabi, yang keempat, maun najisun, air najis. Maun najisin, air najis. Air mutanajisin, atau air yang terkena najis. Lalu gimana ini air yang kejatuhan najis atau air yang terkena najis? Maka dilihat, apabila airnya ini sedikit, apa itu kategori air sedikit? Apa? Kapan air dikatakan sedikit? Kapan? Kurang dari 2 kolam. Kalau bentuk ruangan kubus 60 cm persegi. Kalau tabung kedalamannya 120, diameternya 60. Kalau liter kurang lebih 215 liter. Itu ukuran pas air 2 kolam. Ada air kurang dari segitu. Nih kayak di sini. Kejatuhan najis, baik berubah atau tidak, langsung otomatis berubah menjadi air najis. Kalau airnya sedikit, maka kita kalau bikin kolam ataupun kamar mandi di rumah itu usahakan yang lebih daripada 2 kolam. Takutnya nanti kapan-kapan ada jatuh najis ke dalam air tersebut, tidak langsung otomatis menjadi najis. Kalau air sedikit nggak berubah sifatnya, maka itu langsung otomatis karena airnya sedikit. Tapi kalau air banyak, kejatuhan najis